Ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Fuad itu adalah berangkat dari fenomena. Iya. Fenomena dalam versi dia Iya, kan. iya. Dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang guru, sebagai seorang dai juga kan biasa berhadapan dengan masyarakat. Iya. Dan tentu juga di samping ada masukan-masukan dan Iya. apa yang terlihat selama ini bahwa memang ada beberapa habib yang dalam pandangan dia itu tidak pas. Tidak pas dalam artian apa? Ketika berdakwah itu tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan, kedamaian-kedamaian, tapi cenderung membuat provokasi. Iya. Sebagaimana juga selain Habib juga ada yang melakukan itu. Iya. Gus Fuad itu seorang alim tapi yang hidupnya tidak pernah tampil seperti orang alim. Pakaiannya Iya. gundulan saja. Iya. Tapi soal kitab kuningnya jago, agamanya Iya. memang Iya, pinter kan. Beliau punya karakter la fadhan wala ghalidan. Tidak dongkol hati, keras hati, tidak kasar lisannya. Ketika misalnya Gus Muhammad bilang ke saya turunan Nabi, saya anut. Saya lihat dulu. Kalau tutur katanya santun, saya mulai percaya. Tapi kalau tutur katanya itu kasar, ngomongnya buruk dan caci maki, mohon maaf. Saya belum menemukan tanda-tanda ada darah Rasul pada diri Anda. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Ya ini gimana, Bi, ini masalah kasusnya Gus Fuad nih, Bi? Iya. Saya sendiri kurang tahu persis ya, kecuali setelah melihat juga videonya gitu, Gus. Ingin saya garis bawahi bahwa Gus Fuad itu salah seorang cucu dari Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf itu dikenal sebagai wali kutub di zamannya. Itu kita bisa mendengar itu dari para ulama di Yogyakarta dan sekitarnya. Bahkan para pengikut Thariqah Syatoriyah yang hari ini masih eksis, mereka tahu itu. Terakhir saya mendengar dari Kiai Zabidi, putra dari Mbah Kiai Marzuki, putra dari Mbah Kiai Romli Giriloyo. Nah, Mbah Kiai Romli itu adalah murid langsung dari Syekh Abdul Rauf. Nah, ini supaya kita melihat peta masalahnya dulu. Syekh Abdul Rauf kuburannya ada di Masjid Patok Nagoro, Takwa, Patok Nagoro, Wonokromo. Nah, Gus Fuad itu salah seorang cucu dari beliau. Secara ideologis tentu beliau adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah ya, orang Sunni. Nah, berkenaan dengan peristiwa yang sedang ramai sekarang ini, bahkan membuat umat Islam itu terbelah, terbelah komentar dan sikapnya. Saya sendiri tidak langsung tahu, cuma kita melihat di YouTube juga teman-teman yang telah mengangkat itu dari perjalanan pertemuan antara seorang Habib yang ditemani oleh beberapa jamaahnya datang ke pesantrennya Gus Fuad. Kalau judulnya klarifikasi. Judulnya klarifikasi tentang statement pernyataan Gus Fuad yang melarang habaib untuk berceramah di Indonesia. Dalam pernyataan yang cukup panjang itu Gus Fuad belum berbicara sebenarnya, belum ngobrol sama sekali, belum memberikan tanggapan, belum memberikan jawaban. Nah, tiba-tiba diserang gitu kalau yang saya lihat ya. Jadi namanya siapa, Ari apa siapa namanya itu. Langsung melemparkan sesuatu bahkan menyerang Gus Fuad. Nah, jamaah yang ada di situ terutama santri-santri Gus Fuad tentu tidak membiarkan itu terjadi, kemudian bereaksi, menangkap si Ari ini, si muridnya, anak buahnya Habib ini. Nah, itu aja yang saya tahu. Jadi jangan tanya lebih jauh dari itu, saya tahunya cuma itu toh. Saya juga nanyanya iseng aja, Bi. Karena ini saya sendiri juga nggak tahu permasalahannya apa gitu, cuman sedang rame di dunia maya gitu kan, masalah Gus Fuad. Ya mudah-mudahan harapan kita tentunya ini bisa clear, bisa selesai kan begitu. Ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Fuad itu adalah berangkat dari fenomena. Fenomena dalam versi dia kan. Dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang guru, sebagai seorang dai juga kan biasa berhadapan dengan masyarakat. Dan tentu juga di samping ada masukan-masukan dan apa yang terlihat selama ini bahwa memang ada beberapa habib yang dalam pandangan dia itu tidak pas. Tidak pas dalam artian apa?
ketika berdakwah itu tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan, kedamaian-kedamaian, tapi cenderung membuat provokasi. Sebagaimana juga selain Habib juga ada yang melakukan itu. Tapi karena Habib itu dianggap dihubungkan dengan zuriyah Rasulullah, anak cucu Nabi, ya tentu penilaian orang akan sangat berbeda, Nah, statement Gus Fuad itu adalah ya sudah, daripada dakwah membuat orang menjadi tegang, orang menjadi benci pada pemerintah, sedangkan pemerintah juga harus bekerja dengan baik. Sebaiknya tidak usah kalau begitu caranya. Tentu tidak kebiahuyah, tidak semua orang, tapi kepada Habib-Habib ya, yang memang seperti itu perilakunya, yang dakwahnya seperti itu. Adapun Habib-Habib yang baik, Gus Fuad biasa ikut ngaji, dia ikut hadir, mengutip ucapan-ucapannya, bahkan sowan pada mereka, dan sangat ta'zim, karena Gus Fuad itu seorang alim tapi yang hidupnya tidak pernah tampil seperti orang alim, pakaiannya gundulan saja, tapi soal kitab kuningnya jago, agamanya memang pinter, kan? Nah itu sebetulnya. Nah, tapi namanya manusia, kadang-kadang kalau berita itu suka dipotong-potong, sampainya keluar itu tidak ada pengantarnya, ya kan? Pokoknya Habib tidak boleh ceramah. Nah ini ditangkap oleh orang-orang yang memang kadang-kadang narasinya dirubah. Nah, kalau duit kan dikurangi. Iya, ini ditambahin. Gitu. Iya. Sebenarnya itu Gus, yang saya pahami ya. Nah setelah itu seharusnya kan sudah selesai lah. Udah. Maaf-maafan lah seharusnya. Tapi kan sayangnya dari ada orang yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Si pelakunya sendiri juga bikin pernyataan bahwa saya yang dipukul, saya tidak melakukan apa-apa, kesannya begitu. Padahal videonya jelas bahwa dia yang melakukan penyerangan terlebih dahulu, bahkan melemparkan benda kepada Gus Fuad, sesuatu yang menurut tradisi santri, apalagi Yogyakarta, Mataram toh, itu sangat tidak pas lah. Dan kalau budaya Mataram kan unggah-ungguhnya nggak begitu lah. Ini sepertinya bukan budaya Mataram. Nah itu kemudian pihak yang dari pro Gus Fuad juga sama bikin statement yang tentu saja mengimbangi atau provokasi lah yang sama. Tapi real menurut saya yang bisa menyelesaikan ini adalah kepolisian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Itu. Kita juga tidak boleh mengatakan ini perbuatan atau dinisbatkan kepada Habib, meskipun datangnya bareng dengan dia. Karena Habibnya duduk tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan anak buahnya Habib. Apakah itu berdasarkan dari perintahnya Habib? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Atau inisiatif sendiri. Karena atau merasa jadi apa? Jadi muhibin apa namanya istilahnya. Penggemar lah. Istilah bahasa itu penggemar. Ini supaya jelas muhibin itu penggemar atau pencinta. Gitu. Oh, ada yang mau bertanya? Ini pemirsa silahkan. Kaitannya konteks hadis Nabi tentang warasatul anbiya. Nah, itu apa itu? Bagaimana? Itu bagaimana kan ada Habib-Habib itu banyak mengklaim memuliakan para Habib itu pakai oknum. Apa ada oknum Habib itu konteks hadis Nabi Muhammad tentang memuliakan keturunannya yang dipakai para oknum untuk ceramahnya. Kaitannya dengan hadis warasatul anbiya. Gimana itu Bi? Kalau menurut saya, nih mohon maaf sebagai orang awam, kalau Habib kan beda dengan ulama. Habib belum tentu ulama. Ya kalau ulama pun belum tentu Habib kan. Kalau ini kan ulama warasatul anbiya, artinya ulama itu kan pewaris para nabi. Nah ini terus dikait-kaitkan dengan Habib-Habib yang ora genah tadi itu gimana itu? Ya saya kira begini. Pertama sekali saya ingin ini pandangan. Melihat istilah-istilah dulu lah. Dulu para ulama kalau bicara tentang zuriyah Ahlul Bait, keturunan dari keluarga Nabi, itu ada istilah dua. Ada Sayyid dan Syarif. Tentu yang perempuannya Sayyidah dan perempuan kalau Syarif perempuannya Syarifah. Itu yang saya tahu. Di kitab-kitab lama Sayyid dan Syarif. Nah, adapun istilah Habib itu saya baru belakangan tahu. Saya pun teman-teman saya di Surabaya, teman-teman Arab saya panggilnya Iye. Iya, Sayyid. Iye, bukan Habib. Sayyid. Mereka dari keturunan Hasan atau Husain. Nah, adapun Habib ini istilah baru. Setahu saya baru ada pada sekitar
abad ke-10 Hijriah ya. 10 atau 12 lah. Baru. Saya ada kitabnya itu bahwa istilah Habib itu baru. Yang mengusulkan itu namanya Ba'abad. Ba'abad. Zaman. Nah, kita memang diwajibkan untuk mencintai Ahlul Bait. Wajib. Sebagaimana kita juga wajib mencintai sesama muslim. Mencintai sahabat Nabi. Tentu ada kelebihan mencintai mereka karena mereka dihubungkan dengan Rasulullah. Nah, hadis tadi, ala ulama warasatul anbiya itu mensyaratkan bahwa memang kekayaan Rasul itu kan bukan harta. Bukan duit, bukan dinar, bukan dirham. Hadisnya teruskan, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wa dirhaman wa innama warathul ilma. Gitu. Wa man akhadahu akhadahu bi hadin mafir. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari secara muallaq ya. Ta'liq lah. Para ulama itu adalah orang-orang yang mewarisi para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan atau meninggalkan dinar maupun dirham. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka siapa yang ambil porsi ini, dia telah mengambil keuntungan yang besar. Jadi yang disebut dengan ahli waris nabi itu dihubungkan dengan warisan kerohaniannya. Bukan warisan duniawi karena tidak punya nabi. Memang nabi pernah punya harta. Dan beliau mengatakan, ma tarakna shadaqah. Semua harta benda yang kutinggalkan sudah jadi sedekah. Itu luar biasanya beliau. Nah, ya memang ada di antara saudara kita yang menolak hadis ini. Itu saudara-saudara kita Syiah. Ini karena nanti ada tuntutan fadak dari Fatimah dan sebagainya lah ya. Itu bukan urusan kita. Yang pasti Rasul mengatakan ahli waris beliau adalah ulama. Kenapa? Teksnya lihat. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu kan pangkat. Bukan syarif, bukan amir, bukan Gus Ahmad, bukan siapa. Ulama, siapapun orangnya. Adalah ahli waris para nabi. Bukan waris Muhammad. Bukan waris Musa, Isa, Nuh, itu tidak. Pewaris para nabi. Jadi pangkat nabi-nabi itu pangkatnya masih tidak ada sekarang. Ahli warisnya ada yang meneruskannya. Saya meneruskan para ulama. Nah, tidak sebutkan ulama itu warasatul Muhammad, tidak. Tapi warasatul anbiya, para nabi. Pangkatnya gitu loh. Pangkatnya. Kenabian diwarisi oleh para ulama. Warisannya apa? Yang diwariskan bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan apa-apa. Yang diwariskan adalah ilmunya. Ini kan titipan. Titipan. Jadi kalau orang memuliakan nabi, muliakan ahli warisnya. Ahli warisnya itu ulama. Nah, tapi kalau memuliakan pribadi Nabi seorang Muhammad misalnya gitu, tentu yang dimuliakan juga adalah keluarganya, ahlul baitnya. Gitu. Tapi tinggal masalahnya begini sekarang. Karena yang lazim di tengah umat Islam itu gelaran untuk ahlul bait Nabi itu ada Sayyid dan Syarif, Sayyidah dan Syarifah. Sekarang tiba-tiba muncul Habib, tapi istrinya bukan Habibah, Syarifah juga. Kenapa? Karena kata Habib itu jamaknya bisa habaib, bisa ahibba. Nah, kalau nanti misalnya istrinya ini Habibah, Habibah jamaknya habaib juga. Habib jamaknya ahibba seharusnya. Ini akan jadi masalah lagi. Sementara sudah terlanjur jadi habaib sekarang. Nah, istrinya disebut dengan Syarifah. Nah, timbul pertanyaan di sini. Lembaga mana yang mengesahkan istilah baru ini? Bagi kita tidak penting lah. Selama mereka masih menunjukkan bahwa benar-benar mereka itu ya Rasulullah, ya kita muliakan. Kan sekarang muncul ada penelitian dari teman-teman kita, salah satunya Kiai siapa namanya, Imaduddin Usman, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, yang mengatakan bahwa secara apa namanya tekstual kajian kitab nasab, ada orang-orang yang menamakan diri sebagai Dzurriyyah Rasul itu tidak terkonfirmasi. Karena dianggap bahwa ada nama yang fiktif. Itu. Ada orang-orang yang mengaku turunan Nabi di Indonesia, tetapi nasabnya itu putus. Itu fiktif. Ada tokoh fiktif yang tidak ada di kitab-kitab ansab. Gitu. Baru muncul di abad ke-10 atau 12.
Di abad ketiga tidak ada, keempat, lima, enam tidak ada. Abad 12 baru ada. Nah itu tidak mungkin. Nah, yang kedua ada juga sebagian warga Indonesia yang mencoba mengkaji lewat tes DNA. Setelah dites DNA ternyata sebagian dari orang yang dinisbatkan sebagai keluarga dari kelompok tadi itu gagal. Jadi ada dua, tes DNA dan buku. Kalau saya tidak tertarik dengan seperti itu. Kalau saya lebih tertarik perilaku. Karena tidak ada kucing yang berkokok sampai hari ini. Saya belum pernah menemukan ayam menggonggong sampai hari ini. Dan saya tidak pernah mendengar juga kucing yang berkokok sampai hari ini. Artinya apa? Rasul itu manusia suci. Beliau punya karakter la fadhan wala ghalidhan. Tidak dongkol hati, keras hati, tidak kasar lisannya. Ketika misalnya Gus Mehmet bilang ke saya turunan Nabi, saya saya lihat dulu. Kalau tutur katanya santun, saya mulai percaya. Tapi kalau tutur katanya itu kasar, ngomongnya buruk dan caci maki, mohon maaf. Saya belum menemukan tanda-tanda ada darah Rasul pada diri Anda. Itu pikiran kita orang awam. Gitu? Iya. Sebenarnya misalnya turunan dari Brawijaya, turunan dari Keraton Mataram, ada ciri-cirinya sekecil apapun, ada tanda-tandanya. Baik mulai tutur katanya, mulai bentuk tubuhnya, bahkan mungkin nama-namanya juga iya. Itu aja saya kira, saya tidak ingin ini diterus-teruskan sampai kemana-mana. Sudah selesaikan saja soal kemarin antara Gus Fuad dengan teman-teman Habaib atau dengan para sadat. Selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan baik. Klarifikasi yang jelas apa masalahnya. Tapi lagi-lagi kita memang kalau orang yang suka berbicara siapapun ada potensial untuk ada orang yang tidak cocok. Ketika ada orang yang tidak cocok kemudian kita dikritisi, ya kudu siap. Kalau tidak siap dikritik jangan berbicara. Kalau tidak siap dilihat ya jangan keluar rumah, gitu aja.